Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang draft jurnal yang berjudul Implementasi dan Analisis Logistic Regression serta Random Forest untuk klasifikasi lowongan kerja palsu. Pertama, perkenalkan nama saya Hikmah Riki Perdana dengan NIM A11 2022 14630. Yang kedua adalah saya Muhammad Asril Januar dengan NIM A11 2022 14646. Abstrak. Pada bagian abstrak, pertama, dunia kerja digital memudahkan penyebaran informasi, namun risiko lowongan palsu meningkat. Kemudian, tujuan mengembangkan sistem klasifikasi otomatis dengan logistic regression atau LR dan random forest atau RF. Dataset dari Kaggle, ribuan entry asli atau palsu. Kemudian untuk proses ada prosesan, TF, IDF, pelatihan, dan evaluasi. Hasil, random forest dengan akurasi 98%, precision 100%, recall 64%, F1 score 78%. Kemudian untuk LR, akurasi 90%, precision 31%, recall 86%, untuk F1 score 46%. Sistem siap diintegrasikan pada platform requirement daring. Kemudian lanjut kepada pendahuluan. Pada pendahuluan, informasi lowongan kerja kini mudah diakses secara digital. Muncul ancaman baru, lowongan kerja palsu atau job scam dengan modus biaya, phishing, dan sebagainya. Kemudian untuk dampak, kerugian material dan psikologis, turunnya kepercayaan requirement daring. Kemudian pentingnya sistem deteksi otomatis berbasis machine learning. Kemudian lanjut ke rumusan masalah dan tujuan. Pada rumusan masalah, bagaimana performa LR dan RF untuk mendeteksi lowongan kerja palsu. Kemudian untuk tujuannya, implementasi dan analisis komparatif LR dan RF untuk klasifikasi job scam. Dan untuk pengembangan sistem pendukung keputusan di platform requirement. Lanjut ke literasi pustaka. Di literasi review ini, penipuan lowongan kerja, modus janji tidak realistis, pencurian data, dan biaya admin. Kemudian deteksi otomatis, ada NLP, machine learning, yaitu contohnya ada naive bias, SGD, LL, LR, RF, dan deep learning. LR itu baseline, sederhana, interpolatif, kurang untuk relasi nonlinear. Untuk RF, ensemble, kuat pada data kompleks dan imbalance, akurasi tinggi, robust. Lanjut ke bagian perbandingan LR dan RF. Untuk perbandingan LR dan RF di bagian interpretabilitas di bagian LR itu tinggi, sedangkan random forest itu rendah. Kemudian pada bagian akurasi data kompleks, pada logistic regression moderat, dan di random forest itu tinggi. Kemudian untuk overfitting, untuk LR atau logistic regression itu rentan dan random forest itu tahan. Dan pada bagian komputasi, LR itu rendah dan random forest itu tinggi. Kemudian pada relasi nonlinear, LR itu terbatas dan random forest sangat baik. Kemudian lanjut ke dataset dan sumber data. Datanya bersumber dari dataset web job posting dataset yang kita ambil dari Kaggle dengan memiliki 17.880 baris dan 18 kolom. Fiturnya yaitu title, company, profile, description, requirement, benefit, label fraud, atau Gini. Kemudian pada pemrosesan data, metode penelitian jenis kuantitatif eksperimental, prosesnya adalah identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan dataset, pemrosesan data, implementasi model LR dan RF, kemudian evaluasi model, yaitu contohnya ada akurasi, precision, recall, dan F1 score, kemudian analisis dan kesimpulan. Pada bagian metode penelitian, yaitu pertama ada tokenisasi, lower casing, stop word removal, dan lematisasi.
Kemudian TF IDF untuk representasi numeric text, encoding kategori ada one hot encoder, kemudian ada penanganan missing value, dan ada balancing data dengan smooth. Kemudian pada implementasi model menggunakan tools Python 3 dengan sklearn, pandas, numpy, matplotlib dan seaborn. Spesifikasi yang digunakan yaitu menggunakan GPT Notebook dengan CPU AMD Ryzen 5, RAM 16GB dengan OS Windows 11. Train test split 80 dibanding 20 plus 5 fault cross validation. Smooth untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas. Kemudian pada hasil evaluasi, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil implementasi model ini terdapat beberapa algoritma, yaitu algoritma pertama adalah RR dengan akurasi 0,9 atau 90%, terus processingnya adalah 0,31 atau 31%, dan recallnya adalah 0,86 atau 86%. Untuk F1 score dengan 0,4% dan atau 46%. Untuk random forest sendiri akurasinya adalah 0,98 atau 90%, processingnya adalah 98 atau 98%, dengan recallnya adalah 1 atau 100%, dan average score-nya sendiri adalah 0,99 atau 99%. Ini untuk menampilkan konstruksi matriknya adalah untuk yang 0 adalah row-nya atau yang benar-benar berita aslinya kita bandingkan dari 80/20 didapatkan adalah 3074 untuk LR, sementara untuk true untuk yang hasil dari positifnya untuk berita job benarnya adalah 340,03, yang sehingga menjadi yang lebih dominan adalah RR, random forest. Untuk pembahasan ini adalah random forest lebih unggul signifikan atas RR, terutama untuk kelas minoritas atau fraud. Sementara untuk RF mampu menangani pola tersembunyi pada data teks. Untuk LR sendiri tetap baik untuk interferensi efisiensi, fitur inference kata kunci, dan fitur kategorikal sangat berperan. Untuk kesimpulan sendiri, RF konsisten lebih unggul dari LR dalam data set deteksi job scam. Pentingnya pra-processing, TF, IDF, dan imbalance data untuk model imbalance. Sistem bisa diintegrasikan ke platform rekrutmen daring. Untuk saran sendiri, perlunya dataset yang lebih besar atau beragam. Bisa ditambahkan dengan metadata seperti adanya email, telepon, dan URL. Coba algoritma lanjutan seperti SGBOS, SVM, LSTM, BERT, dan untuk implementasi real-time berbasis API atau web. Tambahkan fitur experimentable atau fitur importance. Untuk daftar pustaka sendiri yang kita tampilkan ini ada 5. Totalnya ada 14. Totalnya ada 14. Yang pertama adalah Grahamed dan kawan-kawannya, akses di III, akses 2021, Sabita dan kawan-kawannya Ijaz 2020, Zakir dan kawan-kawan Broadcasting Computer Science 2022, Sophia dan kawan-kawannya JTE 2024, Raymond Machine Learning 2001. Selanjutnya kita akan menampilkan graf jurnal yang kita buat. Yang pertama dengan judulnya sama seperti tadi, implementasi dan analisis
logistik regency, serta random forest untuk klasifikasi lowongan kerja palsu. Di sini ada abstraknya yang tadi sedang di dalam PPT dengan kata kunci yang kita cari adalah lowongan kerja palsu, logistik regency, random forest, dan klasifikasi machine learning dan TF-IDF. Terus ada bab pertama, ada bab pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat beberapa sintasi-sintasi yang menyambung ke daftar pustaka. Dan beberapa sintasi-sintasi dalam ini dan membahas tentang beberapa pendahuluan. Terus bab kedua ada literasi review. Bab ini membahas kajian pustaka yang menjadikan dasar penelitian, termasuk memahami tentang penipuan lowongan kerja atau job scam, pendekatan deteksi berbasis machine learning, serta dua algoritma yang digunakan yaitu LR dan random forest, kajian literatur dan disusun untuk menunjukkan posisi penelitian dalam konteks ilmiah sebelumnya, serta memperkuat alasan pilihan metode. Ada deteksi lowongan kerja, misalnya, terus ada LR sendiri, terus ini untuk random forest, terus ini studi perbandingan yang lebih relevan, ini perbandingannya, aspek-aspeknya, LR dan LF, di referensinya ada beberapa yang terbuka juga. Untuk metode-metode penelitiannya ada deteksi penelitian, sumber data yang tadi dibahas juga, datanya dari Backjob Posting Dataset yang berisi 17.880 baris dan 18 kolom. Processing data, terus ada metode klasifikasi, mode evaluasi, terus ada waktu dan alokasi penelitian, dan tahapan penelitian. Selanjutnya ada bab keempat, ada implementasi dan pembahasan. Di sini ada lingkungan implementasi model, hasil evaluasi, ini ada hasil-hasilnya, seperti yang tadi dibahas. Kalau processingnya 0,9, recall-nya 0,86, dan F1 score-nya adalah 4. Hasilnya juga 90% atau 0,9. Untuk random forest sendiri akurasinya 98, prosesinya 98, recall-nya 1, F1 score-nya 0,99. Ini untuk objek simetrik seperti tadi, yang ini ada 3004 dan yang false-nya ada 20. Sementara untuk yang true yang pada random forest ini 3405, dan untuk yang false-nya ada 63. Selanjutnya ada visualisasi forma model ini, dan ini untuk pembahasan, misalnya kesimpulannya. Terus ini ada besaran. Untuk daftar pustaka ada terdapat 14 daftar pustaka, yang tadi ditampilkan cuma 5. Kemudian tadi menggunakan dataset dari Kaggle yaitu factjobposting.csv. Di sini terdapat kolom, yaitu ada 18 kolom. Yang pertama ada job ID, title, location, department, salary range, company profile, description, requirement, benefit, telecommuting, has company logo, has question, employment type, requirement experience, required education, industry, function, dan fraud atau fraud.
Kemudian di sini terdapat 17.880 baris untuk datanya. Kemudian untuk implementasinya akan dijelaskan teman saya. Nah, di sini ada implementasinya dengan menggunakan Jupyter, dengan kita menggunakan tools import dengan import Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Di sini yang pertama dengan membaca datanya dengan df CSV ini yang dikasih datasetnya. Terus kita untuk melihatnya kita tampilkan 5 baris pertama saja. Terus kita melihat datanya itu ada apa aja sih dan tipenya apa aja. Ini ada tipenya. Terus kita lihat apakah di datanya itu ada missing value atau ada data kosong gitu. Ternyata ada beberapa data kosong. Dan kita lihat dulu jumlah datanya apakah benar yang terbaca yaitu 17.880 dan 14 baris. Dan kita baca juga yang back yang mana yang ternyata yang asli itu cukup tinggi yaitu hampir menyentuh 17.500, sementara untuk yang palsu ini cuma bawah 2.500. Kita langsung ke pemrosesan data yang hilang itu kita processing, kita lakukan missing value, kita lihat lagi info datanya, terus kita menggunakan ini untuk mengimbalancekan datanya dengan fitur ini terus kita bagi dengan trainingnya yang menjadi 80 dan 20. Kita smooth untuk mengimbalancekan datanya, terus kita langsung gunakan dua algoritma yaitu LR dan RF yang tadi hasilnya sama seperti tadi, dan ini untuk konversi matriknya sama seperti tadi, dan ini untuk fitur inference random forest yang tadi kita lihatkan yang cukup tinggi yang kita gunakan sebagai acuan dari draft jurnal ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.